Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Oke, yang pertama, tema besar kamu adalah Knight of Wands dengan Devil ya. Kayak aku melihat sebagian dari kamu ketemu dengan seseorang atau beberapa orang gitu. Maksudnya dalam konteks nggak terbatas hubungan romantis aja. Ini adalah jenis orang yang kamu tuh kayak sefrekuensi gitu loh, asiknya dapet, chemistry-nya dapet, bahkan mungkin kalau hubungan romantis ya konteksnya, um, chemistry kalian tuh beda gitu ya, terutama dalam hal-hal yang kalian sukain. Dan kalau tema 17 tahun ke atas mungkin chemistry kalian di ranjang juga berbeda gitu. Tapi ini berbeda apa ya, konteks untuk berbeda orang. Lalu juga tapi sebagian lagi aku juga dapat sebuah reminder bahwa kadang impulsivitas kamu itu bukan kadang sih, seringkali impulsivitas kamu itu bikin problem gitu dan kamu belum belajar dari hal itu. Nah, ini sebuah reminder ketika kamu kamu impulsif, kamu terlalu excited dengan sesuatu hal, kamu lupa gitu nge-reminder diri kamu, nanti kalau impulsif, spontan, kadang kamu nggak mikir dulu, nah ada konsekuensinya. Dan di waktu lampau tuh seharusnya kamu belajar dari hal itu. Dan ini sebuah reminder ya gitu, ketika kamu mau impuls, nih kamu punya waktu jeda sebentar untuk ngerem gitu dengan dua kombinasi ini. Oke, lalu yang berikutnya, crossing energy kamu itu adalah Eight of Wands. Eight of Wands ini pertama ini bisa jadi sesuatu yang membantu atau jadi suatu tantangan buat kamu ya, karena ini Eight of Wands adalah komunikasi dan pergerakan, progres, momentum gitu. Jadi mungkin kayak sebagian dari kamu ada stagnansi, ada komunikasi yang delay atau komunikasi yang kamu tunggu yang mungkin signifikan gitu. Untuk misalnya pekerjaan kamu atau bisnis kamu atau apapun itu yang sedang kamu bangun, kayak kamu punya apa ya, kayak kerja sama dengan orang-orang tertentu atau janjian yang berhubungan dengan bisnis kamu atau pekerjaan kamu, terus kayak ada hambatan-hambatan gitu dalam komunikasi atau kamu merasa stagnansi. Tapi di satu sisi ya, kayak dua kombinasi yang Knight of Wands sama Eight of Wands ini memberi banyak api, memberi banyak momentum, kayak kamu punya banyak energi. Dan energi yang kamu bangun itu misalnya dikasih untuk pekerjaan kamu, kreativitas kamu, itu apinya kamu itu apa ya, kayak sebagai amunisi gitu untuk membangun momentum. Jadi lihat mana yang resonate sama kamu ya. Oke, yang berikutnya di waktu lampau. Nah, ini yang menarik. Di waktu lampau ini ada kekecewaan, patah hati dengan Three of Swords dan Hierophant. Jadi gini, aku mendapat skenario bahwa Hierophant itu berbicara komitmen, struktur, organisasi, keagamaan gitu. Jadi sebagian besar mungkin kecewa beratnya dengan sebuah hubungan yang kamu lihat hubungan yang ajak, stabil, jangka panjang, tapi hubungan itu harus berakhir. Atau kecewa dengan orang-orang di organisasi kamu berada, misalnya tempat kerja, atau orang-orang yang kamu temuin dalam dalam situasi keagamaan itu. Mungkin ada interaksi dengan mereka yang bikin kamu kecewa ya. Terus entah kamu setelahnya itu jadi menjauh, entah setelahnya itu kamu jadi jaga jarak, entah setelahnya itu kamu kayak terutama yang hubungan romantis itu kamu lagi berproses nih untuk memulihkan diri kamu dan benar-benar mengevaluasi ke depannya nih, gue mau sebuah hubungan yang berbeda, karena itu ada di alam bawah sadar kamu gitu, kayak gue udah berproses gitu, tapi hubungannya yang gue pikir bisa jadi jangka panjang ternyata enggak. Terus ketemu orang pun ternyata beda visi misi, hal-hal semacam itu ya. Kamu kayak bertanya-tanya gitu, kapan kamu ketemu mungkin hubungan romantis yang sevisi misi, yang satu frekuensi, atau pertemanan yang satu frekuensi, di mana kayak kamu udah merasa kamu udah banyak invest dalam hubungan itu, dalam artian kamu udah berusaha, kamu mau mengerti orang itu, kamu mau belajar tentang orang itu, kamu ada buat orang itu, tapi hubungan-hubungan itu tidak, outputnya tidak seperti yang kamu mau gitu ya. Nah, lalu yang menjadi aspirasi kamu gitu, sesuatu yang baru dengan Knight of Pentacles, dengan Ace of Pentacles, kayak apa yang kamu mau itu sesuatu yang baru di dunia realita kamu, entahlah itu konteksnya hubungan, entah itu bisnis, keuangan, memang itu sesuatu yang butuh proses gitu. Ibaratnya semesta mau dengan jeda waktu ini yang menurut kamu tidak ada progres, ada pergerakan. Momen seperti ini biasanya kayak semesta memberi ruang untuk memproses kamu dulu, entahlah itu fokusnya ke diri kamu dulu, pekerjaan kamu dulu, atau mungkin perjalanan spiritual kamu, atau bahkan mungkin semuanya gitu ya. Jadi sampai proses ini selesai, karena Knight of Pentacles ini prosesnya memang agak lama, dan sebelum apa yang baru itu termanifestasi, kamu harus ngelewatin ini dulu gitu. Jadi pesan aku buat kamu tuh kayak sabar aja, mengalir aja, nikmatin apa yang kamu punya sekarang gitu ya. Karena pada saatnya nanti kamu akan ngerti ketika kamu nengok ke belakang, proses-proses yang udah kamu lewatin, kamu akhirnya mengerti kenapa kamu perlu ngelewatin itu semua, kenapa kamu perlu kecewa dulu, kenapa kamu perlu sendiri dulu. Karena misalnya semesta mempersiapkan kamu untuk punya wadah untuk nampung berkat. Sudah ketemu, eee, maksudnya kamu akan ketemu dengan orang yang juga udah berproses dengan dirinya, seperti itu ya. Terus
di waktu yang akan datang nih, Knight of Cups. Memang Two of Cups-nya, maksudnya Two of Cups itu kan harusnya jadi hubungan romantis ya, sebuah sinyal. Dan itu ada di alam bawah sadar kamu. Jadi itu sesuatu yang ingin kamu wujudkan gitu. Dan dengan King of Cups di waktu yang akan datang, bisa jadi ya ini adalah orang yang akan kamu temuin, karena King of Cups itu, King dan Queen of Cups itu adalah energi orang caring, nurturing, sudah apa ya, sudah berproses dengan emosinya nggak cuma dengan dirinya tapi juga keterhubungan dia dengan orang lain. Jadi memang ini adalah orang yang semesta siapkan gitu. Setelah kamu banyak berproses, dia juga banyak berproses. Seperti itu ya. Ini juga bisa kayak perjalanan kamu meregulasi diri kamu dengan baik, terutama dalam konteks emosi, atau perjalanan spiritual kamu ya, regulasi emosi kamu, diri kamu. Ini di waktu yang akan datang kamu akan sampai di titik King of Cups. Walaupun ini elemen air ya, tapi ini kayak merepresentasikan juga gimana kematangan, gimana emosi, gimana intuisi, proses spiritual kamu. Ini juga bisa. Lalu kita lihat energi oracle-nya nih kan. Yang pertama heart chakra. Gini ya, kayak perlu ada yang dikeluarkan dulu dari heart chakra kamu gitu. Misalnya mengurai emosi-emosi tertentu, luka tertentu, atau sebagian dari kamu kayak chakra hatinya tuh teraktivasi ya. Terutama kan kalau setiap zodiak itu merepresentasikan organ-organ tubuh tertentu. Nah, kalau Leo itu merepresentasikannya jantung gitu. Nah, ini keluar nih heart chakra. Chakra hati gitu, bukan hati yang di bawah ya, tapi heart yang jantung gitu. Nah, ini momen aktivasi atau momen kamu memproses apapun, misalnya energi stagnan atau luka-luka yang belum diproses. Ini sebuah pesan buat kamu. Lalu ada Magician and the Mirror, proses manifestasi kamu gitu. Kayak ada hal-hal yang butuh waktu, misalnya dengan inner work atau proses semesta mempersiapkan diri kamu untuk punya wadah. Tapi dan juga dengan apa ya, di dunia kita sekarang, kayak aku menyebutnya 3D, kayak level kecepatan untuk manifest sesuatu tuh memang berbeda gitu dibanding kalau di 4D atau 5D. Itu sih yang aku pahamin. Jadi kalau kamu udah sulit dengan rasa sabar, ini sebuah reminder untuk untuk nikmatin aja prosesnya, mengalir aja. Terus juga ada storm warning, peringatan badai. Terutama di sini tuh ada death ya. Jadi kayak ada, ini bukan sesuatu yang besar, tapi memang ini proses transformasi hidup kamu dengan apapun yang hilang, kecewa, atau udah nggak ada lagi di hidup kamu. Ini kayak mendukung pesan si Three of Swords itu. Mungkin memang tempatnya sudah bukan lagi di hidup kamu gitu. Ibaratnya, aku pernah bilang mungkin ya, orang-orang di hidup kita itu ada yang untuk beberapa waktu, ada yang akan berjalan bersama kita sampai mungkin kita nanti mati gitu. Dan kalau yang udah nggak ada ya memang sudah kita belajar sesuatu dari mereka, atau mereka belajar sesuatu dari kita. Udah ceritanya sampai di situ. Waktunya kita move on, masukin chapter baru, dan mungkin ketemu orang-orang baru ya. Oke, emosi kamu Six of Cups. Ini harusnya jadi energi bahagia, nostalgia. Jadi kayak Six of Cups dikonfirmasi sama Death gitu, kayak ada yang berbeda dengan inner child kamu, mungkin dengan proses pemulihan. Ada yang berbeda dengan cara kamu melihat masa lalu, karena Six of Cups juga energi masa lalu. Lalu sangat mungkin ada part di mana ada kemungkinan kamu akan ketemu lagi dengan orang-orang tertentu yang akan muncul kembali gitu dari waktu lampau. Oke, di dunia eksternal kamu bakal on fire nih. Kayak tadi aku bilang di awal, ada sesuatu yang bikin kamu on fire selain potensial hubungan romantis kamu atau potensial teman-teman baru yang sefrekuensi. Kayak kamu lagi dengan Queen of Wands di dunia eksternal kamu, kayak kamu on fire gitu, kayak excited lagi, semangat lagi. Kamu kayak kembali menjadi diri kamu, karena Queen of Wands ini kan energinya fire ya. Fire tuh Aries, Leo, Sagittarius. Kayak kamu kembali mengeluarkan api kamu excited lagi sama hidup, kamu bangkit kembali, semangat lagi, percaya diri lagi. Bahkan mungkin api yang sempat redup atau sebagian lagi ada yang padam, kamu nyala lagi gitu. Dan kayak kehangatan itu, api kamu tuh kayak menyebar gitu, memberi kehangatan, memberi cahaya juga, nggak cuma buat diri kamu tapi juga untuk orang-orang lain di sekitar kamu ya. Nih, ini sebuah pesan aja. Dengan Three of Cups dikonfirmasi sama Eight of Swords ya. Kalau ada yang bertahan di hidup kamu, memang tempatnya masih di hidup kamu. Kalau orang-orang yang sudah nggak ada gitu di hidup kamu, memang tempatnya sudah bukan lagi di hidup kamu ya. Memang gini, aku merasa kalau bicara itu mudah, tapi satu hal yang perlu dipelajarin sama fixed sign itu kan Aries, fixed sign itu Leo, Taurus, Scorpio, sama Aquarius. Fixed sign itu perlu belajar untuk fleksibel, mengalir, berserah, karena dibanding dua lain itu cardinal sama mutable, fixed sign itu lebih resisten untuk perubahan, untuk lebih ngalir gitu, untuk melepaskan apa yang sudah perlu dilepaskan. Ini sebuah reminder aja, terutama konteks keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu di hidup kamu ya. Mungkin sekarang kamu belum ngerti karena kartu kamu ditutup sama Ace of Swords. Pada saat nanti kamu akan ngerti gitu. Semesta akan tunjukkan dan kamu punya perspektif beda ya. Oke, dan juga gini, jawaban yang kamu cari itu
Kalau kamu belum dapat sekarang, memang belum waktunya kamu dapat sekarang. Oke, aku rasa segitu aja. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.